Pemirsa, malam tahun baru 2022 di kawasan Malioboro, Yogyakarta tetap buka, namun hanya bisa dikunjungi melalui satu pintu. Untuk membatasi kepadatan pengunjung yang akan memadati kawasan Malioboro, pemerintah Kota Yogyakarta hanya bisa dilewati melalui Jalan Mataram. Saat sudah penuh, maka pintu masuk akan ditutup. Diharapkan penyekatan dan pengalihan jalur di beberapa ruas jalan dapat mengurai kerumunan. Ya pemirsa, bagaimana suasana terkini dari kawasan Malioboro, Yogyakarta? Sudah ada rekan kami Anissa Rizkia di sana. Selamat malam Anissa, bagaimana situasi jelang malam tahun baru? Apakah sudah ramai dan sudah mulai ditutup gerbangnya? Wilson dan juga pemirsa, situasi malam pergantian tahun baru 2022 di kawasan Malioboro terpantau semakin ramai. Namun jika saya lihat di sini, memang area pedestrian cukup ramai dipadati wisatawan. Beda halnya dengan jalanan lalu lintas yang berada di kawasan Jalan Malioboro ini nampak lengang. Ini dapat kita lihat dari arah selatan menuju ke utara, itu artinya ada rekayasa jalan yang diberlakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga pihak kepolisian. Menurut informasi yang kami dapatkan dari arah Keleringan menuju ke Jalan Malioboro ini telah ditutup, di mana ini salah satu upaya untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan dan juga mengurai kerumunan di kawasan Malioboro. Selain itu, Wilson dan juga pemirsa, memang untuk saat ini acara-acara perayaan jelang tahun baru 2022 ini sudah ditiadakan ataupun dilarang oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk acara hiburan dan juga pesta kembang api. Selain itu juga untuk kawasan Malioboro yang ditetapkan sebagai kawasan wajib masker, ini juga terus digaungkan oleh para petugas Jogoboro yang sejak pagi tadi hingga nanti malam pergantian tahun baru pun juga mereka bersiaga mengingatkan bagi para pengunjung di kawasan Malioboro yang tidak mengenakan masker, mereka akan diingatkan secara langsung dan juga jika tidak membawa masker bisa langsung diberikan oleh petugas. Tentunya ini sebagai antisipasi juga dengan adanya penyebaran virus Omikron yang masuk ke Indonesia. Dan Wilson, dapat saya informasikan juga mengenai penutupan jalur lalu lintas yang ada di area Malioboro ini memang sifatnya tentatif. Apabila volume kendaraan ini menumpuk cukup banyak, nantinya akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Demikian laporan sementara dari Malioboro. Saya kembalikan kepada Wilson yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tahun 2022 dianggap awal kebangkitan ekonomi masyarakat setelah 2 tahun diterpa pandemi corona. Bagaimana strategi pemerintah kota membangkitkan ekonomi warganya tahun depan? Kita akan berbincang dengan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Selamat malam Pak Hendrar. Selamat malam Mas Wilson. Baik Pak Hendrar, bagaimana saat ini kondisi pariwisata di Kota Semarang dan apa yang dilakukan Pak untuk meningkatkan kunjungan di tahun depan? Kota Semarang hari ini situasinya hujan dari jam 4 dan sampai sekarang masih hujan. Kemudian dalam menyikapi kegiatan malam tahun baru ini kita sudah terus koordinasi dengan kawan-kawan Forkompinda, TNI khususnya dan juga Polri untuk kemudian kita membuat berbagai skema, salah satunya tempat-tempat publik maupun tempat-tempat keramaian yang biasa dilakukan masyarakat Kota Semarang di malam tahun baru ini mulai jam 9 kita alihkan arusnya atau ditutup ruas jalannya. Kemudian dalam berbagai kesempatan kami juga selalu menekankan pentingnya protokol kesehatan. Tempat-tempat wisata juga kita pastikan sudah memakai aplikasi Peduli Lindungi dan juga upaya-upaya untuk terus membuat kegiatan-kegiatan ini senantiasa berjalan dengan lancar dan juga sehat.
Baik, program apa ini Pak yang menjadi pamungkas untuk meningkatkan perekonomian warga dan kira-kira adakah sektor yang dikhususkan yang lebih diprioritaskan oleh Pemkot Semarang? Masih di wilayah UMKM, penganggaran kita juga fokus di wilayah pemberdayaan ekonomi lokal. Kita mulai mengalokasikan kegiatan yang juga bisa meningkatkan UMKM tersebut, mulai menggratiskan semua perizinan UMKM, kemudian juga memfasilitasi biaya termasuk untuk haki, memberikan bantuan untuk pembuatan packaging, sampai dengan teman-teman ASN ini kita minta untuk terus setiap hari secara bergiliran per dinas untuk masuk ke pasar-pasar tradisional, tepatnya di Pasar Johar. Juga kita lakukan pembelian setiap hari Jumat itu ada 7.000 nasi dus yang kesemuanya sumbernya adalah teman-teman UMKM untuk kita bagian kepada masyarakat yang terdampak. Selain itu, di tahun anggaran 2022, kita juga melakukan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur yang kesemuanya untuk bisa memudahkan mobilitas masyarakat, terutama ke sektor-sektor ekonomi dan tempat-tempat pariwisata di Kota Semarang. UMKM berkembang, tapi bagaimana dengan pemasarannya Pak? Adakah bimbingan yang diberikan oleh Pemkot Semarang untuk membina misalnya para UMKM ini, mereka menjajakan barangnya secara online Pak? Ya, memang nggak bisa dipungkiri bahwa sekarang ini penjualan lewat online sangat luar biasa pertumbuhannya. Maka marketplace ini menjadi bagian daripada salah satu tujuan yang kita lakukan di dalam program-program membantu pemasaran. Kita kerjasama dengan beberapa misalnya Shopee, kemudian Tokopedia, bahkan kita juga membuat sendiri marketplace kita yang kesemuanya untuk bisa memudahkan produk-produk UMKM di Kota Semarang itu memasarkan produknya yang kemudian bisa meningkatkan penjualan mereka. Baik. Lalu bagaimana dengan fokus untuk pembangunan infrastruktur yang bisa mendukung perekonomian warga? Apa saja kira-kira yang dilakukan di tahun depan? Ya, kita cukup optimis di tahun 2022 setelah 2 tahun mengalami masa sulit. Di tahun 2020 kita anggaran lebih ke arah refocusing untuk kesehatan. Kemudian 2021 kemarin kita sudah optimis, tapi ternyata ada ledakan di bulan Januari, bulan Juli. Maka di tahun 2022 kami sangat berharap masyarakat belajar dari sebuah pengalaman. Artinya gas terhadap ekonomi sosial budaya ini bisa kita tekan sedalam mungkin pada saat angka COVID-nya bisa terkendali. Maka kemudian kami fokuskan kegiatan-kegiatan di tahun 2022 untuk misalnya wilayah kesehatan kita buat penyelesaian rumah sakit tipe D. Misalnya lagi di wilayah ekonomi kita arahkan untuk pemberdayaan UMKM. Kemudian misalnya lagi di pembuatan ruas jalan yang menghubungkan berbagai lintas ekonomi yang ada di Kota Semarang. Semuanya kita rencanakan dengan APBD di tahun 2022 di anggaran 5,3 triliun. Ya, kami berharap ekonomi yang semakin membaik ini juga membuat PAD kita bisa kembali atau bahkan meningkat pada saat tahun 2019 yang lalu. Baik, salah satu sektor yang sebenarnya cukup tricky bisa dibilang Pak adalah pariwisata, karena pariwisata ini jika kita sudah memiliki program namun ada batasan maksimal jumlah pengunjung karena harus menjaga jarak. Bagaimana Pemkot Kota Semarang ini memaksimalkan Pak agar wisata alam, wisata kuliner dan juga sejarah yang ada di Semarang ini bisa tetap maksimal menerima pengunjung namun angka COVID-19 di sana tidak naik? Ya, sampai dengan hari ini Semarang masih di level 1 di PPKM. Kami terus upayakan promosi pariwisata Kota Semarang yang sehat dan juga terukur. Artinya kita juga lakukan penertiban pada saat ada pelanggaran prokes. Kami juga lakukan penutupan beberapa tempat usaha waktu itu pada saat dia melanggar jam tayang mereka. Jadi ada sebuah kesungguhan dari pemerintah Kota Semarang yang kemudian kami sampaikan kepada teman-teman pengelola tempat wisata maupun tempat hiburan. Kita ini harus kerjasama, kita harus bersinergi untuk kemudian angka pariwisata ini bisa semakin baik. Dan alhamdulillah, menurut pengamatan kami selama sebulan terakhir ini, ekonomi yang dari sektor pariwisata ini tumbuh berkembang dengan baik. Hotel-hotel di Semarang penuh, kuliner juga sudah sangat penuh, dan
beberapa weekend kami mobil-mobil dari luar kota masuk ke kota Semarang. Artinya ada sebuah optimisme sektor pariwisata di kota Semarang akan meningkat di tahun depan, tapi memang problemnya adalah bagaimana kemudian kita terus berinovasi, bisa mendatangkan wisatawan tapi tetap dalam rambu-rambu prokes yang sesuai dengan ketentuan yang sudah kita sepakati dengan teman-teman pengelola tempat wisata maupun tempat hiburan. Baik, artinya perekonomian warga Semarang ini siap bangkit baik dari berbagai sektor pariwisata, UMKM maupun infrastruktur. Terima kasih Pak Hendrar Prihadi, Wali Kota Semarang telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Sama-sama, Mas Rizan. Pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjadi sorotan publik karena sikapnya yang suka marah-marah di depan publik. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan hadirkan informasinya setelah jeda berikut.